Saya adalah peserta dialog sekarang ini. Saya seorang Nasrani. Sampaikan ke Habib Rizik, bisa tidak beliau diundang ke gereja? Mau tidak? Untuk menyampaikan, karena saya sangat tertarik dengan gaya bahasa beliau dan gampang dicerna. Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin akan menyinggung, tetapi dalam menyusun tesis ini saya mau tidak mau saya harus membaca banyak buku acuan. Dan di dalam beberapa buku, bukan beberapa, banyak buku, sebelumnya saya mohon maaf ya, Bapak-bapak. Ibu boleh, tidak perlu khawatir menyinggung kami, silakan. Karena begini, di dalam buku acuan yang begitu banyak, saya membaca bahwa agama Islam adalah agama yang datangnya dari Arab pra-Islam, yang adalah agama pagan. Pagan adalah agama penyembah berhala. Sekali lagi maaf. Kami menghargai keberanian Ibu dan itu bagus. Dan banyak sekali yang bisa dibuktikan. Pertama, yang dewa yang mereka sembah adalah dewa bulan. Makanya kalau berpuasa, sekali lagi maaf Pak, kalau puasa dalam agama Islam 30 hari, munculnya bulan sabit, berakhirnya bulan sabit yang berikut. Itu adalah kebiasaan dewa pagan. Kedua, kalau kita lihat batu yang disembah di sana adalah juga menurut buku-buku itu adalah penyembahan berhala yang harus mengelilingi. Itu kata buku, bukan kata saya Pak. Dan penemuan yang paling penting ini arkeologi, bahwa memang dewa bulan itu disembah. Banyak sekali bukti-bukti arkeologi. Dan kalau kita lihat juga, kalau berbicara soal bulan sabit, bendera-bendera negara Islam bulan sabit. Menara Asal bulan sabit. Banyak sekali yang bulan sabit. Itu asalnya dari penyembahan berhala. Itu asalnya loh. Setelah itu Islam berubah, itu puji Tuhan kata orang Kristen. Baik. Jadi ada satu lagi. Dua pertanyaan saja Bu. Iya. Karena harus disiplin. Tentang alam. Nanti dilemparkan ke teman yang lain. Jadi ini supaya disiplin 2 pertanyaan saja. Satu lagi Pak. Satu lagi. Boleh. Begini Pak, tadi saya mendengarkan pelajaran agama Islam menurut Nabi Muhammad itu sangat bagus sekali. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang membunuh pendeta. Yang saya pertanyakan adalah ini, bagaimana pembakaran gereja, tetapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Apakah ini kita cari solusinya? Apakah pembinaan umat kedua belah pihak yang salah atau bagaimana? Hanya sekian, terima kasih. Karena Ibu tadi minta maaf, kami sudah maafkan. Baik, barangkali Habib atau Dr. Musli, mungkin barangkali juga masalah dewa bulan mungkin bisa ditambahkan, dan kemudian pembenahan umat yang salah. Silakan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dan satu tesis yang luar biasa yang sedang disiapkan oleh Ibu. Mudah-mudahan dengan tesis tersebut saya berdoa Ibu bukan hanya berhasil menyelesaikan tesisnya, tapi betul-betul bisa mendapatkan jawaban
siapa Tuhan yang benar untuk disembah, insya Allah. Baik, saya ingin jawab dan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, dan saya paham betul kalau Ibu tadi begitu hati-hati menyampaikannya, takut umat Islam tersinggung dan lain sebagainya. Karena kita sudah sepakat, kita berdialog, saling tukar informasi, saling memberi soal dan jawab. Jadi insya Allah hal-hal yang dikhawatirkan oleh Ibu tidak akan terjadi, insya Allah. Pertama, saya ingin terangkan di sini bahwa Islam datang dari Arab, dan Arab saat itu dikenal sebagai penyembah berhala, sehingga kemungkinan besar bahwa ajaran-ajaran Islam itu sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran keberhalaan yang dianut oleh orang-orang musyrikin yang ada di Mekah saat itu. Nah, jawaban yang pertama ingin saya sampaikan bahwa soal Nabi yang dipilih oleh Allah, apakah itu dari Bani Israel atau dari suku Arab atau dari suku manapun, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah. Artinya tidak ada satupun di antara umat manusia yang bisa mendaftarkan diri kepada Allah sebelum lahir, ya Allah, saya mau lahir jadi orang Jawa saja, ya Allah. Itu tidak akan pernah bisa, ya kawan. Jadi siapapun yang dilahirkan ke atas muka bumi ini, dari suku apa, golongan apa, sepenuhnya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kearaban Nabi Muhammad SAW tersebut sama sekali tidak menjadikan orang-orang yang bukan Arab tidak mengikuti ajarannya, karena dalam Islam itu yang dilihat bukan soal kesukuannya, tapi yang kita kembali adalah kitab sucinya. Karena Al-Quranul Karim sudah menetapkan Muhammad putra Abdullah sebagai utusan Allah, maka itu harus kami terima dengan sepenuh keyakinan. Apakah Muhammad itu Arab, apakah dia Cina, apakah dia India, apakah dia dari suku lainnya, selama itu sudah ketetapan Allah, maka kami sepenuhnya harus menerima beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingin jelaskan dulu bahwa di Islam itu tidak ada ajaran kesukuan, tidak ada ajaran soal membeda-bedakan bangsa dan golongan. Yang kedua, berkenaan dengan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin yang terbuat dari batu. Nah, kemudian ada tuduhan seolah-olah umat Islam itu menyembah batu. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa umat Islam dimanapun mereka berada, kapan saja saat mereka yaitu bermunajat kepada Allah, kemana saja mereka menghadap, maka dengan niat yang ikhlas untuk mencari Allah, mereka akan mendapatkan Allah. Dan Allah tidak pernah yaitu memerintahkan umat Islam ini untuk menyembah Ka'bah. Sekali lagi, Ka'bah yang terbuat dari batu sama sekali tidak pernah disembah oleh umat Islam. Bahkan karenanya saya katakan sekarang ini, kalau ada seorang muslim yang menyembah Ka'bah, sekali lagi yang menyembah Ka'bah dan menjadikan Ka'bah sebagai sesembahannya, demi Allah, si muslim tadi sudah murtad, kafir, keluar dari agamanya. Jadi ini, karena itu setiap muslim dia harus perhatikan, dia punya hati. Dia menghadap ke Ka'bah itu bukan menyembah Allah. Jadi dia harus hadirkan di dalam hatinya, dalam sanubarinya, dalam jiwanya, bahwa dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang muncul pertanyaan, tapi kenapa harus menghadap Ka'bah? Sekali lagi jawaban yang pertama, karena Allah yang memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah. Dan perlu dicatat bahwa sebelum umat Islam menghadap ke Ka'bah, selama tidak kurang dari 16 bulan umat Islam menghadap ke Al-Baitul Maqdis, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjidil Aqsa, dan itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Karena perintah Allah harus menghadap ke Baitul Maqdis, kami menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi 16 bulan kemudian Allah memerintahkan kami menghadap ke Ka'bah, kami menghadap ke Ka'bah. Andai kata ada perintah Allah untuk menghadap ke Monas, ya kami menghadap ke Monas. Jadi intinya bukan persoalan itu Ka'bah atau itu Baitul Maqdis atau itu Monas. Persoalannya adalah itu perintah Allah. Nah, perintah Allah memerintahkan kami untuk menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Muncul lagi pertanyaan,
Lalu kenapa harus ke Ka'bah? Kenapa tidak ke tempat lainnya? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa di dalam sejarah umat manusia dan sejarah para nabi, bahwa Ka'bah yang ada saat ini yang dilihat dan bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah satu tempat yang dulu dibangun oleh bapak para nabi, oleh seorang manusia yang begitu mulia dan dihormati oleh berbagai macam umat beragama. Dialah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim yang membangun tempat tersebut karena memang diperintah oleh Allah untuk membangun tempat tersebut, yang kemudian dilestarikan oleh putranya yang bernama Ismail alaihissalam, yang kemudian juga dijaga, dilestarikan, dipelihara oleh para penerusnya, dan akhirnya sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah betul-betul menjadi satu tempat yang suci, bersih daripada kemusyrikan. Tapi begitu roda sejarah berputar, proses yaitu perpindahan dari satu umat manusia ke umat manusia lainnya berjalan, akhirnya muncullah orang-orang yang menyimpangkan, yang menyimpangkan ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Akhirnya mereka meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka juga ada yang menyembah Ka'bah. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, yang mendapatkan tugas dari Allah untuk membersihkan Ka'bah dari segala berhala dan untuk membersihkan Ka'bah dari segala kemusyrikan, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya beliau berhasil menghancurkan seluruh berhala yang ada di dalam Ka'bah maupun yang ada di luar Ka'bah, bahkan yang ada di seluruh kotak suci Makkah, sampai akhirnya Ka'bah kembali kesuciannya daripada kemusyrikan sebagaimana sedia kala sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini yang ingin saya tekankan bahwa kenapa harus Ka'bah yang dipilih? Ya, karena Ka'bah punya nilai historis yang luar biasa. Nilai historis dari seorang bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diakui kerasulannya, kenabiannya, keutamaannya, keistimewaannya, baik oleh umat Yahudi maupun umat Nasrani, apalagi oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, kenapa harus Ka'bah? Tidak lain dan tidak bukan adalah ta'ziman wa takriman, yaitu sebagai penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil kerja Nabi Ibrahim dengan kedua tangan sucinya, dari hasil kerja Nabi Ismail yang menjaga dan melestarikan dari kedua tangan sucinya, dan Allah menginginkan Ka'bah tetap suci, tetap bersih daripada kemusyrikan sampai hari kiamat nanti. Itulah karenanya kenapa umat Islam diminta untuk menghadap ke Ka'bah, agar umat Islam setiap harinya, setiap detik hidupnya memperhatikan kelestarian Ka'bah tersebut, yaitu menggunakan segala kesempatan, waktu dan tenaga kemampuannya untuk menjaga Ka'bah jangan sampai terjadi lagi, yaitu Ka'bah dikotori, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dicampur lagi dengan kebatilan dan kemusyrikan. Jadi kenapa Allah memilih Ka'bah untuk sebagai kiblat umat Islam? Jawaban yang berikutnya itu tadi yang saya sampaikan adalah untuk agar umat Islam senantiasa ingat, senantiasa mencurahkan perhatian untuk memperhatikan kesucian Ka'bah, sehingga Ka'bah tidak lagi bisa dikotori pada tangan-tangan kotor yang lainnya. Dan alhamdulillah 15 abad berlalu dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, tak satu pun tangan kotor yang mampu lagi mengisi Ka'bah dengan berhala atau bahkan mengisi kota Makkah dengan berhala. Alhamdulillahirabbil alamin. Andai kata Ka'bah bukan menjadi kiblat umat Islam entah kiblat kemana, mungkin umat Islam akan kurang perhatiannya terhadap Ka'bah. Mungkin pengorbanannya untuk menjaga Ka'bah juga berkurang. Saya bisa buktikan, dulu Baitul Maqdis menjadi kiblat umat Islam, diperhatikan, dijaga, dipelihara. Tapi manakala Baitul Maqdis sudah tidak lagi menjadi kiblat umat Islam, maaf, kenyataan perhatian umat Islam sudah mulai berkurang, sehingga saat ini akhirnya Baitul Maqdis dikuasai oleh orang lain. Umat Islam sepertinya tidak punya perhatian untuk menyatukan kekuatan, menyatukan segala potensi, membebaskan daripada Baitul Maqdis, yaitu daripada kekuasaan, intimidasi, teror yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Tapi itu tidak terjadi terhadap Ka'bah. Kenapa? Itulah salah satu rahasia dan hikmah kenapa Ka'bah dijadikan kiblat oleh Allah bagi umat Islam, agar umat Islam setiap saat, setiap detik dalam hidupnya
di mana mereka sholat, mendirikan sholat menyembah Allah dengan menghadap kepada kiblatnya Ka'bah, sehingga selalu mencurahkan perhatiannya untuk menjaga Ka'bah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, persoalan Ka'bah, satu hal yang mesti kita tahu, di sini ada pendidikan luar biasa dari Allah. Dengan umat Islam semuanya menghadap ke Ka'bah, umat Islam diajarkan untuk bagaimana menyatukan langkah, menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan yaitu langkah-langkah perjuangannya dalam rangka al-ikhlas kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan umat Islam menghadap ke Ka'bah, umat Islam setiap saat dididik bahwa visimu, misimu, langkahmu, tujuanmu hanya satu, yaitu untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan manakala umat Islam melakukan ibadah haji mengelilingi Ka'bah, bukan untuk yaitu menyembah Ka'bah, tapi saat itu pendidikan luar biasa, di mana dalam mengelilingi Ka'bah umat Islam diajarkan oleh Allah, apapun sukumu, apapun bangsamu, apapun kedudukan dan jabatanmu, tapi lihat, manakala kau mengelilingi Ka'bah, engkau satu arah, engkau satu langkah, kau tanggalkan pakaian perbedaan di antaramu, kau tanggalkan pakaian pertikaian dan permusuhan di antaramu, kau semua berkeliling ke arah yang sama, mengelilingi tempat yang sama, semua menuju satu titik yang sama, dan semua dengan jumlah keliling yang sama, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kiblat. Jadi tidak benar kalau umat Islam itu menyembah Ka'bah, karena tidak pernah ada yaitu satu ritual ibadah dalam Islam yang manapun yang mengajarkan umatnya untuk menyembah Ka'bah, ya kawan. Nah, adapun soal bulan Sabit, jadi saya ingin katakan soal bulan ini dikatakan karena Islam ini mengagungkan bulan, mungkin terkontaminasi dengan mereka yang menyembah bulan, sampai-sampai bulan yang dipakai dalam kalendernya pun hitungan perjalanan bulan dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin tekankan di sini bahwa Islam memuliakan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia matahari, apakah dia bulan, apakah dia bintang, apakah dia bumi, dan seterusnya ya ikhwan. Jadi tidak ada satu dalil pun yang mewajibkan umat Islam lambangnya harus bulan, tidak ada. Karena itu Anda bisa lihat salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah, nggak pakai bulan, saudara. Yang dipakai matahari. Dan ternyata organisasi yang saya pimpin pun, Front Pembela Islam, tidak pakai bulan. Yang saya pakai bintang dan tasbih. Begitu juga organisasi terbesar daripada Nahdlatul Ulama di Indonesia, NU, yang dipakai bintang 9. Nah, jadi tidak ada dalil yang mewajibkan umat Islam harus pakai bulan. Artinya, kalau ada masjid dengan menara tanpa bulan bintang pun tetap dia adalah masjid, ya kawan. Jadi ini yang perlu kita klarifikasi. Jadi bukan, ini nggak ada bulan bintang, berarti ini bukan masjid. Tidak. Maaf, walaupun ada bulan bintangnya di atas menara, ternyata di bawahnya diputar film, bukan masjid, bioskop itu. Nah, jadi kita umat Islam tidak terpaku kepada soal lambang, tapi memang simbol-simbol tersebut hanya untuk menunjukkan identitas diri. Jadi bukan dengan tujuan untuk mengkultus, bukan dengan tujuan untuk menyembah, apalagi sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dan pengajaran-pengajaran paganisme. Tidak, semata-mata lambang-lambang tersebut hanya untuk menunjukkan identitas. Nah, sekarang kalau andai kata FPI besok benderanya dirubah dengan salib, kan Bapak sendiri yang kaget. Nah, ini identitas saya, saudara. Oh, kalau ada tasbih bintang di tengah, ini FPI, identitas. Saya juga tahu, oh kalau di gereja ada salib, ini gereja. Oh, kalau ada patung Bunda Maria, umumnya oh ini Katolik. Jadi ada identitas-identitas yang perlu saya sampaikan. Memang kalau identitas-identitas tadi disembah, itu jadi persoalan lain, ya kawan. Nah, sedangkan dalam Islam identitas tadi nggak boleh disembah. Andai kata ada seorang Muslim yang mempertuhankan bulan, menyembah bulan, mewajibkan Islam harus pakai bulan, tanpa bulan maka bukan Islam. Demi Allah, orang itu berarti sudah mempersekutukan Allah dengan bulan, berarti orang tersebut sudah murtad, keluar dari Islam, ya Pak. Ini jadi saya tidak mau terpancing
soal simbol-simbol tadi. Nah, adapun soal kalender, Islam tidak pernah mengharamkan memakai kalender dengan perhitungan matahari. Jadi perhitungan matahari kita tahu seperti pertanggalan miladiah atau masihiyah di kalangan umat Islam itu tetap digunakan. Lalu kenapa kok di Islam ada kalender sendiri yang disebut kalender Hijriah? Nah, persoalannya di dalam Islam itu ada ibadah-ibadah ritual yang dikaitkan dengan penanggalan Hijriah. Contoh, untuk menetapkan awal puasa Ramadan, untuk menetapkan awal beridul fitri sebagai hari raya, untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah karena pada tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha. Nah, jadi di sana ada kaitan-kaitan ritual yang memang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Nabi Muhammad SAW lewat sunnahnya, yang dikaitkan dengan tanggal-tanggal dengan perhitungan perjalanan bulan tadi. Nah, karena itu tidak bisa tidak, kami harus menjaga dan memelihara kalender tersebut untuk menjaga ritual agama kami. Jadi kalau masuk 1 Ramadan, kami wajib untuk berpuasa. Masuk 1 bulan Syawal, kami haram untuk berpuasa, bahkan kami wajib untuk berbuka. Masuk tanggal 10 Dzulhijjah, kami wajib, yaitu untuk berhari raya. Sampai masuk tanggal 11, 12, 13, kami wajib, yaitu untuk mengisinya dengan berbuka. Dan nggak boleh kami berpuasa di hari-hari yang kami diharamkan untuk puasa. Nah, kalau tanggal ini kami tinggalkan, kalau tanggal ini tidak kami gunakan, kami hanya berpegang kepada tanggal miladiah, maka kami akan kehilangan momen untuk mengetahui kapan kami harus berpuasa, kapan kami harus berlebaran, dan kapan kami harus menjalankan acara-acara ritual di dalam agama kami. Nah, jadi sekali lagi, penggunaan kalender Hijriah bukan berarti pengharaman penggunaan kalender yang lain. Nah, buktinya sekarang umat Islam di banyak tempat hampir tidak ada perbedaan. Di dunia Islam, hampir semuanya menggunakan penanggalan miladiah. Kenapa? Karena penanggalan miladiah itu statis, tetap, nggak berubah-ubah, kecuali tahun kabisah. Nah, sementara kalau penanggalan Hijriah tidak, dia setiap bulan harus diintip dulu bulannya. Nah, jadi bisa berubah karena umur bulan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi modern, dalam sains modern, itu umur bulan 29,5. Nah, setengah ini bisa masuk ke bulan sebelumnya, bisa masuk ke bulan berikutnya. Kalau masuk bulan yang berjalan, maka bulan tersebut menjadi 30. Kalau masuk ke bulan berikutnya, bulan tersebut hanya 29. Karena itu kalender Hijriah tidak bisa ditetapkan untuk 1 tahun. Adapun yang membuat untuk 1 tahun itu hanya sekedar kemudahan untuk mengenal tanggal. Tapi yang berkenaan dengan ibadah, kita tidak bisa berpegang kepada kalender yang dibuat, tapi harus berpegang kepada rupiah yang setiap akhir bulan diperhatikan oleh para ahlinya, apakah bulan berjalan masuk disempurnakan 30 atau bulan berjalan sudah masuk ke bulan baru tanggal 1. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi tidak ada kaitan dengan penyembahan bulan. Sekali lagi, karena memang kami diperintahkan oleh Allah, yaitu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, untuk melakukan ritual ibadah-ibadah tertentu, dan tanggal waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, yang terakhir mungkin saya bisa dikasih kesempatan soal pembakaran gereja. Nanti pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya, sebelumnya beliau menanyakan juga yang batu yang dicium umat Islam batu. Oh iya. Ya, ikhwan, saya mau tanya dulu sama yang hadir. Kalau Anda dapat surat dari kekasih, surat itu Anda cium-cium, apa berarti Anda menyembah kekasih? Yo, saya mau tanya dulu nih. Nah, tentunya kalau kita dapat surat dari orang yang kita cintai, rindu kekasih jauh di mata. Kita dapat surat, Masya Allah, kita nurus ke surat. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya mungkin ada wangi kekasih kita yang lama kita nggak jumpa. Jadi bukan bermaksud kita untuk menyembah si kekasih, tidak. Nah, sekarang perlu Anda ketahui bahwa batu Hajar Aswad yang ada, yaitu di Mekah sana, itu punya keistimewaan sejarah. Kalau sejarah peletakan batu itu sendiri merupakan momentum sejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tatkala puak-puak di tengah bangsa Arab berebut mereka untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut, sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW yang dijuluki oleh orang-orang yaitu kafir dan musyrikin Mekah saat itu sebagai Al-Amin. Tolong dicatat bahwa Nabi Muhammad jauh sebelum menjadi Rasul,
jauh sebelum menjadi utusan Allah, sudah dijuluki oleh masyarakatnya dengan julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang tidak pernah dusta, orang yang tidak pernah bohong, dan orang yang tidak pernah mengkhianati janji. Nah, karena itu akhirnya orang-orang yang ingin bertikai tadi, yang satu bilang saya yang letakkan, yang satu lagi bilang saya yang letakkan. Akhirnya mereka sepakat, sudah, kita lihat siapa yang keluar dari pintu sana, itu yang akan memutuskan siapa yang akan meletakkan batu. Ternyata begitu ditunggu, yang keluar dengan izin Allah dan takdirnya tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad sang Al-Amin, yang akhirnya beliau diminta untuk menengahi, dan luar biasa beliau buka yaitu kain lebarnya, kain sorbannya. Kemudian setiap pimpinan suku disuruh memegang setiap ujung dari kain tadi, sementara batu tersebut beliau yang angkat, diletakkan di tengah kainnya dan diangkat secara bersamaan. Saat itu dengan peristiwa tersebut Rasulullah SAW telah berhasil dengan kecerdasan, kepiawaian dan keterampilan serta kepercayaan yang beliau miliki di tengah masyarakat, menyatukan suku-suku Arab yang hampir saja saling membunuh, saling menumpahkan darah, sehingga semua itu bisa dihindarkan. Artinya kalau kita berbicara historis lebih panjang, Hajar Aswad punya nilai sejarah. Hajar Aswad pernah disentuh dengan tangan suci Nabi Muhammad SAW, dan sebelumnya pernah disentuh oleh tangan-tangan Nabi yang lain, sehingga tidak berlebihan kalau ada orang Islam yang datang ingin juga menyentuh, mana sih batu yang disentuh oleh Nabi dulu, mana sih batu yang bersejarah yang hampir-hampir membuat pertikaian dulu. Nah, sama halnya saudara, kadang-kadang kalau Anda pergi ke satu tempat, katakan nggak usah jauh-jauh lah, kita di Jakarta. Nah, kita mau tahu nih, lahir di Jakarta udah 30 tahun, tapi ke Monas nggak pernah, saudara. Sekali-sekali pengen ke Monas. Katanya emasnya ada 350 kilogram. Ada seorang warga Jakarta udah 30 tahun nggak pernah ke Monas, sampai ke Monas dapat kesempatan ke atas. Begitu ke atas, dia lihat emas, dia pegang-pegang, saudara. Apa berarti dia nyembah daripada emas tadi? Tidak, itu karena kerinduannya. Karena dia mau tahu, karena ini unik, karena ini aneh. Karena di tempat lain nggak ada emas semacam ini. Nah, jadi jangan sampai hal semacam ini terus kita artikan, oh ini kalau begitu nyembah emasnya Monas ini. Oh, bisa-bisa Monas jadi Tuhan lain. Nah, jadi artinya saudara, saya bangga dengan pertanyaan Ibu. Maaf, saya minta maaf, nama Ibu saya nggak hafal, tapi saya paham Ibu seorang mahasiswa S2 yang luar biasa dalam tesisnya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menjelaskan bahwa mencium batu Hajar Aswad atau mengelilingi Ka'bah dan lain sebagainya di dalam Islam itu ada batasan, bahwa selama itu untuk taklim, untuk penghormatan, untuk dikroyah, untuk kenangan, memori dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi ingat, siapapun yang menyentuh Hajar Aswad dengan maksud untuk menyembahnya, siapapun yang mengelilingi Ka'bah dengan maksud untuk mempertuhankannya, siapapun yang menjadikan kiblat sebagai Tuhan sesembahannya, demi Allah, dia murtad, kafir, keluar dari Islam, karena Islam tidak memperkenankan untuk mempersekutukan Allah dengan siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu yang bisa saya jawab. Baik, mohon di tempat tadi. Terkait dengan pengurusan gereja, Ya. Kebetulan pada saat istirahat tadi ada yang berbisik kepada saya, mohon moderator yang menyampaikan, karena dan mohon dijaga namanya, karena khawatir beliau. Jadi begini, ketika Habib tadi menyampaikan begitu indah secara teori, tetapi kenyataan di lapangan justru EPI lah pemimpin perusak. Nah, jadi ini kontradiktif. Jadi ini kontradiktif antara yang Habib sampaikan dengan kenyataan di lapangan. Nah, ini beliau mengatakan tolong kali sampaikan ke Habib untuk dijawab. Baik, silakan. Jazakumullah khairan jazak. Ini memang persoalan serius ya. Nah, ini gebukan luar biasa ini dari moderator ya. Tapi baik Tuan, saya senang dapat pertanyaan semacam itu. Karena kalau pertanyaan itu Anda lontarkan, berarti saya punya kesempatan untuk klarifikasi yang mungkin saya nggak dapatkan waktu klarifikasi tersebut di media, di TV, di koran, di majalah. Tapi dalam kesempatan ini saya mendapat kesempatan. Ini merupakan peluang emas bagi saya. Tapi sebelum saya jawab, untuk bisa mensinkronkan antara teori yang sudah kita sampaikan dengan praktek yang ada di lapangan, saya harus menyatakan dulu
bahwa seluruh aktivis FPI adalah manusia-manusia biasa yang memang ada yang akhlaknya sudah baik, ada yang akhlaknya masih kurang baik, yang memang harus dibina. Jadi saya sepakat dengan ibu tadi yang menyampaikan kenapa bisa terjadi ini, mungkin karena kurang pembinaan. Saya sepakat itu. Jadi sama saja apakah itu di pihak Kristen atau di pihak Islam, manakala umatnya kurang pembinaan bisa terjadi hal-hal di luar daripada kehendak kita bersama. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa aktivis FPI siapapun dia, mereka bukan malaikat, mereka bukan orang-orang suci, mereka kadang berbuat baik, kadang mereka berbuat salah. Jadi saya nggak bisa mengklaim orang FPI itu baik semua, orang FPI itu jujur semua, amanat semua, suci semua. Saya tidak bisa mengklaim semacam itu dan tidak boleh memang. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang kita sebagai guru, jangankan mendidik aktivis FPI yang jumlahnya jutaan di Indonesia, kita mendidik satu murid di kelas saja, karena kebetulan saya juga seorang guru. Kadang-kadang satu kelas murid saya cuma 40 orang, 35 orang. Kadang-kadang yang betul-betul berhasil kita didik enggak melebihi daripada perhitungan jari kita ya kawan. Tetap saja ada anak yang bandel, yang nakal, yang terlibat narkoba, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini memang tanggung jawab kita bersama untuk terus secara terus-menerus untuk melakukan pembinaan terhadap pengikut umat yang ada di belakang kita, insya Allah. Nah, sekarang yang kedua, saya ingin sampaikan dulu bahwa apa yang dilakukan oleh FPI selama ini dari menghadapi berbagai macam kemunkaran, kemaksiatan, dan nanti akan tiba saatnya soal pembakaran gereja, ibu yang saya hormati. Saya bicara secara umum dulu bahwa kami sebagai umat Islam punya satu keyakinan dan kepercayaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kami diwajibkan oleh Tuhan kami untuk kami menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik, nahi munkar itu adalah mencegah diri sendiri, keluarga ataupun orang lain jangan sampai melakukan kemunkaran. Kemunkaran yang kami maksud adalah segala bentuk perilaku, sikap maupun ucapan yang dilarang oleh agama, seperti pelacuran, perzinahan, pencurian, perampokan, kemudian termasuk juga minuman keras, ekstasi, narkoba, perjudian, pornografi, segala bentuk yang dalam bahasa polisi adalah pekat penyakit masyarakat, sedangkan dalam bahasa kami umat Islam itu adalah maksiat. Nah hanya bedanya dalam bahasa pemerintah yang berkewajiban untuk mencegah itu semua hanya penegak hukum, mulai dari polisinya, jaksanya, hakimnya, sampai pemerintah-pemerintah yang punya kekuasaan di pusat maupun di daerah. Sedangkan dalam agama kami, di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan bahwa kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban pemerintah semata, tapi kewajiban setiap muslim yang menyaksikan kemungkaran tersebut dan dia punya kemampuan untuk mencegah, wajib untuk dicegahnya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Allah nyatakan dalam Al-Quran, hendaknya harus ada di antara kamu sekalian daripada golongan umat yang berdakwah kepada kebajikan, yaitu mengajak orang berbuat kemakrufan dan mencegah orang berbuat kemunkaran. Nah kemudian dalam satu hadis Nabi bersabda, kata beliau, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara kamu, umat Islam, melihat satu kemungkaran, melihat satu kemaksiatan, wajib untuk dia merubahnya dengan tangannya, yaitu dengan tangan, dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan kekuasaan, dengan kemampuan, wajib. Fa illam yastati, tapi kalau dia nggak mampu, sekali lagi kalau nggak mampu, berarti kalau mampu nggak bisa, tetap harus dengan tangannya. Tapi kalau sudah nggak mampu, nggak berdaya, fabilisannya, maka dengan lisan, dengan ucapan.
Fa'ilan yastati, kalau sudah tidak mampu juga, tapi qalbi, dengan hati, wadzalika ataqul iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi dalam Islam kami berkewajiban untuk menentang segala kemungkaran. Ini saya ingin bicara prinsip dasarnya dulu. Nah sekarang muncul pertanyaan. Lalu bagaimana dalam pelaksanaannya? Apa FPI menggebuk saja? Nah di sini perlu saya sampaikan, di dalam Islam haram hukumnya kalau kita mengedepankan kekerasan dan kekasaran. Wajib kita mengedepankan kelembutan terlebih dahulu, kesantunan terlebih dahulu. Nah kalau itu sudah buntu, maka baru boleh kita menggunakan sikap yang tegas, sikap yang keras, tapi dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah karena itu saya ingin beritakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, baik dari yang kaum musliminnya maupun dari kaum kristianinya. Maaf Bu ya, kadang-kadang dari orang Islam sendiri ada juga yang salah paham terhadap sepak terjang FPI. Jadi ini untuk semua. Nah perlu saya sampaikan bahwa kami membagi wilayah di sekitar kami, lingkungan kami menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wilayah amar ma'ruf. Yang kedua adalah wilayah nahi munkar. Yang bagaimana sih wilayah amar ma'ruf? Suatu wilayah yang di sana ada kemaksiatan, katakan ada pelacuran, ada perjudian, ada macam-macam maksiat. Kemudian masyarakat sekitar mendukung itu kemunkaran, tidak merasa risih. Nah untuk wilayah semacam ini kami larang keras aktivis FPI manapun melakukan tindakan fisik. Kenapa? Karena akan mengantarkan kepada konflik horizontal dan itu akan membawa kepada kerusakan yang lebih besar lagi. Jadi maksiatnya akhirnya tidak bisa diatasi, mungkin bisa timbul konflik horizontal yang bisa meluas. Nah untuk wilayah ini kami sebut wilayah amar ma'ruf. Kewajiban kami mengirim juru dakwah, mengirim guru, mengirim ustaz, membuka majelis taklim untuk memberikan pengajaran dan nasihat kepada masyarakat setempat tentang bahaya kemaksiatan tadi bagi kehidupan umat dan masyarakat di dunia ini. Nah kemudian yang kedua, wilayah nahi munkar, yaitu satu wilayah yang di dalamnya ada kemunkaran, kemaksiatan, ada judi, ada ekstasi, ada narkoba, ada macam-macam kemunkaran. Dan ternyata masyarakat sekitarnya nggak suka. Cuman masyarakat sekitar nggak punya keberanian untuk menghentikan itu karena, maaf, ada oknum-oknum yang membackingi dengan kekuatan jabatan, kedudukan dan wewenang. Nah akhirnya masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, di wilayah seperti ini kami dari FPI berkewajiban untuk membantu masyarakat, membangkitkan keberanian mereka, mendorong mereka bekerja sama bagaimana caranya untuk kami stop kemungkaran yang sudah tidak diinginkan oleh masyarakat tadi. Nah ini kami sebut wilayah nahi munkar. Wilayah semacam inilah yang menjadi wilayah operasi kami untuk kami hentikan segala kemungkaran yang ada. Itu pembagian. Tapi nggak sampai di situ, Bu, Pak. Untuk menghentikan kemungkaran tersebut, kami punya prosedur standar. Apa prosedur standar yang ada? Pertama, harus berdasarkan laporan masyarakat setempat. Jadi kami di Islam nggak boleh tuh ngorek-ngorek kesalahan orang, ngintip-ngintip, mengintelligeni, enggak. Kami berdasarkan laporan masyarakat, itu syarat pertama. Nah, kalau masyarakat sudah lapor, kami kirim tim investigasi untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Nah, jadi bukan kami yang sekonyong-konyong memata-matai, tidak. Karena Islam nggak mengajarkan untuk ngorek-ngorek kesalahan orang. Nah, kalau sudah kami dapatkan bukti data bahwa memang di situ betul ada kemungkaran, kami akan bantu masyarakat membuat surat tertulis, kirim ke lurah, kirim ke camat, sampai ke gubernur, dengan tembusan mulai dari polsek, polres, polda, bahkan juga di militernya dari mulai koramil, kodim sampai kodam. Jadi kami tuntut masyarakat. Kadang-kadang masyarakat nggak ngerti bagaimana cara ngirim suratnya, bagaimana cara protesnya. Nah itu kami tuntut. Nah setelah itu surat kami berikan, kami tunggu 1 bulan, 2 bulan, kami mau lihat reaksi mereka. Kalau mereka bereaksi baik, merespon baik, menutup tempat kemaksiatan tadi, kami bersyukur masyarakat nggak perlu bertindak. Tapi kalau ternyata pemerintah yang sudah kami beritahukan dengan data, dengan bukti, karena investigasi kami itu juga menggunakan kamera, menggunakan foto, kami filmkan, ini loh buktinya.
Nah, setelah itu direspon dengan baik, selesai. Kalau tidak direspon dengan baik, maka kami akan mendorong masyarakat bersama FPI untuk melakukan aksi damai. Kita demo ke DPRD, demo ke gubernur, itu yang kami lakukan. Andai kata semua jalan yang sudah prosedural masih tidak menyelesaikan persoalan, maka kami akan mengambil inisiatif lain untuk menyelesaikannya. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Cuma yang jadi problem, usaha kami yang prosedural itu tidak pernah diangkat di televisi, tidak pernah disiarkan di media, di koran, di majalah, tidak ada. Nah, begitu nanti sudah terjadi sesuatu hal, terjadi benturan fisik, nah itu merupakan anti klimaks daripada persoalan yang sudah bertumpuk-tumpuk, dan itu yang dimasukkan ke televisi sehingga menimbulkan image seolah-olah FPI main gebuk, main hantam, main serang. Itu semua tidak benar. Saya punya pengalaman. Pada 4 tahun yang lalu, ada satu tempat judi besar luar biasa di wilayah Pluit berdiri di atas tanah Pemda DKI. Kami sudah berikan peringatan selama 1 tahun, nggak sembarangan, 1 tahun. Tapi karena backingnya kuat, oknum-oknum yang melindunginya kuat, tidak pernah bisa ditutup. Akhirnya terjadi apa yang terjadi karena 1 tahun. Nah, yang menarik, ada sejumlah wartawan diskusi, Habib kalau citra FPI mau bagus, kami diundang dong. Bagaimana proses awalnya, kami diajak, nanti kami filmkan, kami shoot, sampai terakhir. Saya bilang, betul, Anda mau objektif, betul, kita aja. Dia ikuti itu prosedur, sampai terjadi anti klimaks, yaitu benturan fisik antara Laskar FPI melawan ratusan preman yang menjaga tempat perjudian di Pluit, di mana mereka menggunakan senjata api, menggunakan yaitu parang, menggunakan pedang dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita, dengan izin Allah kami bisa menguasai keadaan. Mereka separuh bisa kami tangkap, kami serahkan kepada polisi yang bertugas, dan semua bisa berjalan dengan baik. Tapi yang menarik, saat kejadian wartawan ada, terjadi bentur antara Laskar FPI melawan preman. Maaf, ini saya katakan preman. Kalau saya bicara preman berarti saya nggak bicara apa agamanya. Ya, ada yang Islam, ada yang non-Islam. Yang penting dia preman, dia jaga perjudian. Nah, begitu terjadi bentrokan, ada Laskar FPI yang dibacok, dia shoot gitu oleh wartawan. Dan sebaliknya, ada preman juga yang dihantam oleh Laskar FPI. Itu juga di shoot. Nah, selesai, saya amanatkan sama wartawan tadi, saya mau lihat nanti sore beritanya. Saya tunggu beritanya di TV. Nah, begitu saya tunggu beritanya di TV, mulai dari TPI-nya, ANTV-nya, SCTV-nya, RCTI-nya, semuanya. Ternyata apa beritanya? Pagi dini hari, Laskar FPI terlibat dalam bentrok fisik dengan warga masyarakat. Dan di dalam benturan fisik tersebut terlihat Laskar FPI menggunakan senjata tajam menyerang dan menghantam warga hingga warga terluka. Yang disertai di TV, preman lagi dihantam sama Laskar. Saya tunggu, lalu mana yang Laskar FPI dihantam? Mana yang mereka nembak kita? Mana mereka yang nyerbu duluan? Tidak ada. Besoknya kita protes, kita kumpulkan wartawan-wartawan. Kita tanya, kenapa kok Anda bisa begini memberitakannya? Apa jawab mereka, Bu? Mereka jawab, Habib, begini, Be. Bukan maksud kami menjelekkan FPI. Cuman menurut kami dan pimpinan redaksi kami di kantor, kalau preman bacok orang itu biasa, bukan berita, Be. Tapi kalau Laskar hantam preman pakai piki putih, baju putih, ini luar biasa, baru berita. Astagfirullahaladzim min kulli dambin azim. Saudara, jadi wartawan tadi cuma melihat dari sisi komersial iklan. Kami dirugikan, nah itu yang membuat image di mana-mana menjadi rusak. Kami dikatakan begini, begitu, tapi apa mau dikata? Itulah memang nasib kami wong kilik yang nggak punya media dari komunikasi yang canggih, saudara. Tapi kami tidak putus asa. Kami punya forum, kami punya panggung, kami punya pengajian, kami punya media lain untuk bisa mengimbangi berita-berita yang sedemikian rupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan saya punya pengalaman yang sangat-sangat baik. Nah, saya pernah melapor ke seorang jenderal pimpinan kepolisian sudah di Republik ini. Saya laporkan, Pak, itu di wilayah kota, saya tunjukkan alamatnya, itu ada tempat perjudian, ada tempat tari terangkah.
Kadang-kadang maaf Bu ya, maaf sekali lagi ibu-ibu, sampai wanita yang tarik ranjang tadi bugil, di atas badannya ditaruh es krim, ditaruh makanan, ditaruh coklat. Lelaki hidung belang datang membayar untuk menikmati daripada es krim di atas tubuh daripada wanita yang sudah bugil tadi. Dan ini sering terjadi. Kita lapor, apa dia bilang? Habib jangan dengar isu. Ya enggak, tapi ini beritanya benar Pak loh. Emang Habib lihat sendiri. Ya gila, apa saya melihat? Itu kan bukan bidang saya. Ya tapi setiap melapor digituin melulu, saudara. Akhirnya maaf, karena kita lihat kita direcehkan begitu, ya saya bentuk anak-anak muda, ada 5 orang, kita kasih tugas. Oke, kau kesana, bawa kamera kecil, bawa foto, semua abadikan. Nah kita kirim itu anak-anak muda. Semua diabadikan, dibikin film, dibikin foto. Dapatlah kami 1 album, macam-macam foto. Ini udah foto porno semua ini. Begitu dapat kami gandakan, kami buat, kami kirim ke Kapolri, kami kirim ke Kapolda, kami kirim ke Menteri Agama, kami kirim ke Menteri Menko Kesra, kami kirim sampai ke Presiden. Kami kirim, saya katakan kemarin saya nggak punya bukti, ini buktinya. Alhamdulillah. Begitu sudah ada bukti, 1 bulan kemudian saya ditangkap. Jadi artinya kepada ibu yang saya hormati, itu semua permainan media. Kadang-kadang media ada yang objektif, ada juga yang tidak, sama lah media Kristen maupun media Islam. Ada yang objektif, ada yang tidak objektif. Nah itu persoalan media. Tapi yakinlah kami tidak segarang yang digambarkan, kami tidak sebuah sebagaimana diberitakan. Kami cinta kedamaian, kami suka yaitu persatuan persaudaraan, dan kami suka kelembutan dan keramahan. Adapun soal pembakaran gereja, saya ingin sampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam FPI di Jakarta maupun seluruh cabang FPI di seluruh Indonesia tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan pembakaran gereja dimanapun mereka berada. Ya, kami paham ada kadang-kadang beberapa sudut daripada posko-posko yang terlibat dengan masyarakat. Mereka sebagai anggota FPI, tapi sebetulnya mereka tidak menjalankan kebijakan organisasi. Mereka hanya mengikuti daripada emosional masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, saya bisa buktikan bahwa di tahun 99 manakala terjadi peledakan yaitu Masjid Istiqlal, mungkin ibu masih ingat, begitu Masjid Istiqlal diledakkan, saya mendapat telepon tidak kurang dari 100 titik yang semuanya minta izin kepada saya untuk membakar semua gereja di Jabodetabek. Ini perlu saya sampaikan, semua telepon, Habib ini udah kelewatan, ini masjid kita ini lambang daripada supremasi agama kita, ini sudah diledakkan, kita bakar aja semua. Nah, saya saat itu saya jawab, kenapa Anda harus membakar gereja? Wah, ini pasti mereka yang perbuat. Udah kan pasti ya sudah. Polisi aja belum tahu. Saya katakan, dari mana Anda sudah melakukan investigasi, menyidiknya, ada yang nurut, ada juga yang marah-marah, bilang wah ini Habib pengecut, FPI sudah berubah, dan seterusnya. Nah, tapi satu hal yang tidak dilupakan saat itu, Bapak Pangdam Jaya, itu Bapak Mayor Jenderal Jajak Suparman, dan Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu Bapak Mayor Jenderal Polisi Nugroho Jayusman, mengontak, minta ketemu dengan saya saat itu dengan kawan-kawan, dan mereka langsung minta saat itu juga agar FPI turun mengamankan seluruh gereja di Jabodetabek, jangan menjadi sasaran kemarahan umat sampai dibakar atau dirusak. Dan itu kami sepakat, kami kirimkan seluruh aktivis FPI yang ada di posko-posko untuk menjaga hal tersebut, dan ternyata akhirnya kami berhasil. Tidak ada satu gereja pun yang akhirnya dihancurkan atau dirusak oleh massa. Dan jangan lupa, sebulan setelah itu akhirnya ketangkap yang melakukannya. Ternyata yang melakukannya bukan dari orang Kristen, saudara. Nah, jadi kita bisa lihat, jadi di sini FPI nggak sembarangan, tidak emosional, tidak serta-merta main-main membakar gereja orang, karena kita tahu aturan kok. Kita tahu aturan agama kita ada. Nah, aturan-aturan yang mengatur itu tidak boleh kami sembarangan untuk mengganggu gereja-gereja yang selama ini dipakai oleh rekan-rekan kami untuk beribadah di dalamnya. Jadi artinya kepada ibu yang menanya, kebanyakan yang kami lihat pembakaran terhadap rumah ibadah, baik itu gereja, bahkan baik itu masjid di wilayah yang minoritas muslim, pengerusakan itu pertama karena kurang pembinaan. Tapi yang kedua, kita mesti introspeksi diri juga.
kadang-kadang ada dari kita yang suka memaksakan diri. Maaf, kalau ada orang Islam yang memaksakan diri membangun masjid di tengah-tengah yang bukan komunitas mereka, kemudian melakukan hal-hal yang dianggap mengganggu komunitas lain, kemudian sampai masjid itu dibakar, maka dalam hal ini saya tidak menyalahkan begitu saja yang membakar itu sebagai protes sosial yang akhirnya emosional itu meletup, akhirnya masjid itu dirusak. Persoalan yang sama juga terjadi manakala ada rekan-rekan kita dari umat Kristiani memaksakan diri untuk membangun gereja tanpa izin, tanpa prosedur di tengah komunitas Muslim. Ini juga akan menyulut kemarahan daripada umat Islam yang ada. Nah, kita tahu umat Islam yang ada di perkampungan banyak yang kurang binaan, banyak yang nggak ngaji, banyak yang nggak ngerti apa-apa, mudah tersulut. Nah, akhirnya mereka ambil jalan pintas, mereka bakar. Jadi saya rasa persoalannya sebetulnya kalau kita mau jujur, yuk kita introspeksi diri kita, jangan kita memaksakan kehendak kita di komunitas lain. Yang umat Islam jangan memaksakan diri untuk bangun gereja paksa umpamanya di wilayah-wilayah komunitas umat lain. Nggak boleh, semua harus ada prosedur. Masjid yang dibangun di Indonesia Timur, masjid yang dibangun di Bali, masjid yang bangun di wilayah-wilayah mayoritas non-Muslim, kami wajib untuk mengikuti prosedur yang ada. Bahkan khusus untuk Bali, kami harus minta izin pimpinan agama setempat. Dan itu semua kami ikuti. Nah, begitu juga hendaknya tokoh-tokoh daripada umat Nasrani, umat Kristiani, baik dari Protestan, Katolik maupun yang lainnya, ikuti prosedur yang ada, aturan mainnya sudah ada. Insya Allah tidak akan terjadi gesekan di antara kita. Insya Allah pembakaran gereja atau rumah ibadah lainnya termasuk pembakaran masjid tidak akan terjadi lagi di negara Republik Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya singkat saja, yuk mari, yaitu kita bisa jangan memaksakan kehendak kita, tapi hargai musyawarah di antara kita. Insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Suara saya udah panjang lebar ini, waktu termakan. Akhirnya terima kasih. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit